Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin Bapak dan teman-teman semua, baiklah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran sila ketiga Pancasila dalam mengatasi egoisme untuk memperkuat persatuan nasional di era media sosial. Baiklah, dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Rizky Sarhan, dengan NIM 2210957001, dan teman-teman saya yaitu Saya Putri Aulia Hasanah dengan NIM 2310952019. Saya Hani Fadila dengan NIM 2310953033. Saya Husni Mubarak dengan NIM 2310952012. Saya Muhammad Siddiq dengan NIM 2410951019. Saya Putri Aisyah dengan NIM 23109513030. Saya Salwa Sabila dengan NIM 2310952030. Saya Rafa Zikra Fatih Ahmad dengan NIM 2510943024. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana itu akan dimulai dari abstrak sesuai judul yang telah diberikan. Ya, untuk abstrak itu akan dijelaskan oleh Putri Oliasana. Kepada Putri Oliasana kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, untuk artikel kali ini, itu kami membahas tentang peran sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dalam mengatasi sikap egoisme yang semakin berkembang di masyarakat modern, terutama di era digital dan media sosial seperti YouTube. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konten YouTube. Nantinya hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam membangun solidaritas, menekan egoisme, dan memperkuat rasa kebangsaan di ruang digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia maya menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang beretika, toleran, dan berkarakter nasionalis. Terima kasih kepada Putri untuk penjelasan dari abstrak. Selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang pendahuluan, di mana Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Namun, di balik kekayaan tersebut muncul tantangan berupa sikap egoisme dan individualisme yang dapat memicu konflik sosial dan melemahkan persatuan nasional. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, media sosial seperti YouTube berperan ganda, di mana dapat menjadi sarana pemersatu atau sebaliknya, sebagai pemecah bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila perlu diaktualisasikan untuk menekankan egoisme dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial dan digital masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Hani atas penjelasannya. Selanjutnya itulah penjelasan Pancasila dan nilai persatuan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Barok. Kepada Barok kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu Pancasila dan nilai persatuan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila ini memuat nilai-nilai universal yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya rasa cinta tanah air, solidaritas, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi. Nah, dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, nilai persatuan ini mengajarkan toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Sementara dalam dunia digital, nilai ini berperan sebagai pedoman moral dalam berinteraksi di ruang media sosial yang kerap menjadi sumber konflik dan ujaran kebencian. Nah, baik untuk sekian dari penjelasan Pancasila dan nilai persatuan Indonesia, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Barok. Selanjutnya adalah poin egoisme sebagai tantangan persatuan yang akan dijelaskan oleh Sidik. Kepada Sidik kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, egoisme sebagai tantangan persatuan. Egoisme adalah kecenderungan seseorang atau kelompok untuk mementingkan diri sendiri di atas kepentingan bersama.
Di media sosial, sikap ini muncul dalam bentuk konten provokatif, ujaran kebencian, dan perilaku individualistis. Fenomena tersebut mengikis semangat gotong royong dan mengancam kohesi sosial. Sila ketiga Pancasila menjadi solusi moral yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam keberagaman. Dengan memahami nilai persatuan, masyarakat diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak untuk membangun solidaritas, bukan perpecahan. Sekian poin ketiga, egoisme sebagai tantangan persatuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sidik atas penjelasannya. Selanjutnya adalah implementasi nilai persatuan Indonesia yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Poin keempat akan saya jelaskan mengenai implementasi nilai persatuan Indonesia. Yang pertama dalam bidang pendidikan, sekolah dan universitas berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan sejak dini. Melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa dan mahasiswa diajarkan pentingnya toleransi, menghargai perbedaan dan cinta tanah air. Kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sosial di lingkungan pendidikan menjadi sebuah sarana efektif untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, dalam masyarakat digital, media sosial seperti YouTube dapat menjadi sarana positif untuk memperkuat persatuan apabila digunakan dengan bijak. Konten yang menonjolkan kolaborasi, toleransi, dan empati mampu mempererat hubungan sosial. Sebaliknya, penyalahgunaan media sosial untuk provokasi dapat memperlemah nilai persatuan. Diperlukan literasi digital berbasis Pancasila agar masyarakat memahami etika bermedia, menghormati perbedaan, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Sekian untuk poin keempat, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah atas penjelasannya. Selanjutnya adalah poin tentang analisa konten YouTube yang akan dijelaskan oleh Salwa Salsabila. Kepada Salwa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konten YouTube, yaitu beberapa video dianalisis untuk memahami fenomena egoisme dan relevansi nilai persatuan. Pertama itu ada kasus guru berkelahi di kelas menunjukkan hilangnya rasa hormat dan semangat kerjasama. Yang kedua itu ada video bullying pada anak yang menggambarkan egoisme sosial yang mengancam solidaritas. Yang ketiga itu ada film pendek Egois dan Ego, itu menampilkan dampak individualisme yang dapat diatasi melalui refleksi diri dan penguatan empati. Nah, analisis ini memperlihatkan bahwa nilai sila ketiga dapat menjadi solusi untuk memulihkan semangat persatuan dan menekan perilaku egois di masyarakat. Ah, Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Salwa. Selanjutnya adalah penjelasan tentang faktor pendukung dan penghambat serta relevansi di era media sosial yang akan dijelaskan oleh Rafa. Rafa, kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Poin ke-6, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya itu yang pertama, pendidikan karakter dan Pancasila di sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial yang inklusif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, pemanfaatan media digital secara positif untuk menyebarkan nilai kebangsaan. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama, meningkatnya individualisme dan pencitraan diri di media sosial. Selanjutnya, rendahnya literasi digital dan moral. Lalu yang terakhir, menurunnya rasa nasionalisme di kalangan remaja. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Rafa. Saya adalah relevansi di era media sosial yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, di poin relevansi di era media sosial, di mana sila ketiga Pancasila terrelevan sebagai pedoman etika dalam interaksi digital. Penerapannya meliputi, pertama, etika digital berbasis Pancasila, di mana ini untuk menghormati perbedaan dan menghindari ujaran kebencian. Kemudian kolaborasi lintas, di mana kerjasama dalam kampanye sosial dan pendidikan multikultural. Yang ketiga adalah filter moral terhadap informasi, itu untuk memilih konten positif dan membangun. Serta poin keempat, penerapannya keempat adalah penguatan literasi digital nasionalis, di mana integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran teknologi. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan kesimpulan dari artikel yang telah kami buat, ataupun proyek yang telah kami buat, di mana sila ketiga Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa yang berjiwa
persatuan di tengah tantangan egoisme dan globalisasi digital. Melalui pendidikan, lingkungan sosial, dan media digital yang positif, nilai-nilai persatuan Indonesia dapat diinternalisasi sebagai pedoman moral dan sosial bagi seluruh warga negara. YouTube dan media sosial lainnya dapat menjadi sarana edukatif yang efektif apabila digunakan untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi, dan solidaritas bangsa Indonesia. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang telah menonton video ini tentang peran sila ketiga Pancasila dalam mengatasi egoisme untuk memperkuat persatuan nasional di era media sosial. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.